121 miliar. Suratnya saya tanda tangan dengan rincian yang 54 bukan 51 54 miliar ya, itu untuk pembangunan sarana prasarana di Sespim Polri di Lembang. Kemudian yang kedua yang 44 miliar itu untuk pembangunan perbaikan sarana prasarana fasilitas pendidikan di sekolah dan universitas. Kemudian ada yang 25 miliar untuk pembelian tanah untuk perluasan aset barang milik negara tanah di Sespim Polri. Jadi tidak ada rencana pembangunan permanen di Sespim Polri. Nah, anggaran sebanyak katakanlah untuk di Sespim Polri tadi itu juga dilengkapi tadi dengan pembangunan dibangun jembatan. Kalau jembatan itu tidak, menurut saya waktu itu bukan bangunan permanen seperti gedung kan. Karena daerah situ kemungkinan ke daerah gempa dan sebagainya. Jadi risiko korban jiwa itu kalau gedung kan cukup tinggi sana. Kemudian yang sisanya juga dengan sekolah itu juga tidak ditanyakan. Kemudian masalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini ada usulan waktu itu dari Sespim Polri untuk meluaskan aset tanah Sespim Polri. Sespim ada meninggal dunia, Pak Surmana Yudhistia. Tanah yang nempel di Sespim Polri. Jadi untuk perluasan sebanyak 5 hektar. Kalau 5 di perkiraan mereka waktu itu kurang lebih baru perkiraan kurang 500.000 ya. Kalau 500.000 kali 5 hektar kurang lebih 25 M. Ya. Nah, kemudian tanah yang akan dijual kepada Polri atau Sespim tadi itu peruntukannya memang untuk pendidikan, tidak bisa dipakai untuk pengembangan untuk sarana-sarana prasarana lain, nggak bisa. Jadi banyak pondok pesantren juga akan mengambil tanah situ. Akhirnya kita ambil tanah itu, dibeli melalui panitia pengadaan tanah tersebut. Ya. Surat perintah panitia yang tanda tangan saya, tapi personil terdiri dari personil dari logistik Polri waktu itu. Ada Pak almarhum, nggak salah sekarang, Jenpol, almarhum ya, Panjang Yuswanto ya. Kemudian ada yang lain saya nggak hafal, ada satu Kombes, satu AKBP, atau 2 KBP, ada yang PNS juga ada. Proses berjalan, akhirnya dari 25 miliar tadi, yang tadinya kita hanya diperkirakan mendapatkan 5 hektar, dengan pembicaraan antara panitia pengadaan tanah tadi dengan pemilik tanah, hanya kesepakatan mendapat tanah seluas 6,3 hektar. Jadi ada kelebihan tanah 1,3 hektar dari 5 hektar tadi. Nah itu sudah dibayar semua, sudah lunas selesai. Ya. Jadi tidak ada satupun uang yang keluar kemanapun, baik ke saya maupun ke yang lain yang saya tahu selama ini. Nah, setelah proses selesai, saya katakan bahwa pemilik tanah datang kepada saya, Pak, kami akan berterima kasih memberikan uang 1 miliar kepada Pak Bro. Saya tolak, ya, karena saya belajar dari para pemimpin saya sebelumnya lah, Kapolri, Kapolda, Kapolres, itu saya belajar dari beliau-beliau. Tidak boleh menerima uang apapun dari masyarakat, bukan saya munafik ya. Berkaitan pekerjaan gitu, pekerjaan Polri, kita jangan terima uang dari masyarakat. Nah, kemudian saya mau diberikan tanah juga 1000 meter, saya tolak juga, karena saya tidak ingin pensiun di Lembang. Ya. Bukan berarti kalau tanah itu juga Lembang saya mau enggak. Kalau tanah diberi, tanah itu menurut saya sama Allah lah, itu aja.
Nah, tanah 1000 meter saya tolak, akhirnya oleh pemilik tanah tadi diberikan kepada Polri. Jadi mungkin tambahan 1,3 hektar tadi, salah satu 1000-nya adalah pemberian dari pemilik tanah tadi. Nah, prosesnya sudah selesai. Ya kan? Ya, saya sangat sayangkan sejak 2011, 2012 sampai sekarang, pada saat saya masih aktif sampai 2014, masalah hibah, masalah pengadaan tanah untuk perluasan aset serving tadi tidak pernah diperiksa oleh atau diaudit oleh internal auditor mereka, yaitu Irwasum. Tidak pernah diaudit juga oleh BPK RI. Dan Polri selalu mendapat BTP dari BPK. Kalau saya pelajari berkaitan dengan administrasi, sekali lagi ya kemungkinan ada kesalahan administrasi ya, mungkin ya. Saya belum saya temukan, tapi harusnya yang menangani awalnya harusnya Irwasum. Ya. Jadi kita kan mengenal azas hukum pidana kan ultimum remedium, jadi pidana terakhir. Ya. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan administrasi negara atau perdata, baru terakhir tadi dengan pidana. Ya. Jadi saya berharap ya perlu dicek kembali nanti masalah berkaitan dengan proses pengadaan tanah sebagai upaya perluasan tanah serving itu supaya tim Irwasum kalau masih ada kesempatan untuk meninjau lokasi tersebut ya, peruntukannya untuk apa sekarang seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih pada para penyelidik tadi yang mendengarkan saya dengan baik-baik dan saya ceritakan apa adanya seperti itu. Terima kasih. Untuk penegasan aja pemilik tanah itu siapa sebenarnya? Pak Insinyur Rudi ada di Bandung. Yang lain? Pak, ini setelah verifikasinya apakah nanti ada tindakan lagi atau seperti apa? Terserah penyelidikan. Ya kan? Saya baru tahu bahwa Portas Tipikor ini langsung dibawa Kapolri, bukan dibawa Kabarreskrim. Ada lagi? Cukup? Baik. Thank you, terima kasih ya. Ada sampaikan? Nggak ada. Hah? Ada sampaikan? Apakah ada keterangan lain? Ya, ada. Baik ya. Demikian tadi disampaikan oleh Bapak Komjen Pol Roseno Setinokum, mantan Wakapolri. Ya. Ingat, mantan Wakapolri. Jadi mohon doanya aja ya beliau sudah belak-belakan, sudah terbuka dan lain sebagainya menyampaikan tentang adanya undangan klarifikasi ini. Semoga yang beliau sampaikan ini betul-betul memberikan kepuasan clear dengan masalah ini. Jangan ada lagi muncul kriminalisasi terhadap siapapun juga. Ya, apalagi beliau orang kedua di Polri, ya, sampai terjadi begini, bagaimana dengan yang lain? Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Ada sampaikan lagi? Cukup? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kriminalisasi mungkin perasaan. Nah sekarang perasaan yang terjawab, ya mereka sangat familiar, sangat baik sama saya. Jadi, lancar baik-baik, harmonis lah. Terima kasih Pak Bro. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.